Kalau secara tanggal IMM itu didirikan 14 Maret 1964. Tetapi kemudian kalau kita lacak sejarahnya IMM sebenarnya organisasi yang cukup lama difikirkan oleh internal Muhammadiyah sejak Muktamar 25 lah. Waktu itu Kiai Haji Hisam mulai memikirkan bagaimana mahasiswa Muhammadiyah itu bisa terakomodir dengan baik begitu. Tapi persoalannya waktu itu belum ada perguruan tinggi Muhammadiyah. Karena perguruan tinggi Muhammadiyah dimulai di Surakarta dan Jakarta itu baru tahun 1958. Lalu melalui pemuda Muhammadiyah, isu tentang bagaimana mendirikan organisasi khusus mahasiswa Muhammadiyah ini dimulai. Akhirnya 14 Maret 1964 itulah IMM didirikan. Kalau untuk tujuan dan kenapa yang begitu, waktu itu kondisi bangsa sedang tidak baik ya, mulai dari kondisi sosial sampai dengan politik. Maka ada dua faktor kalau kita baca buku IMM, kelahiran yang persoalan, ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal ya jelas Muhammadiyah butuh, karena apa? Muhammadiyah organisasi yang besar, basis massa Islam moderat yang besar, membutuhkan mahasiswa itu terakomodir dengan baik. Lalu secara eksternal memang IMM dibentuk untuk merespon kondisi bangsa lah. Bagaimana persoalan-persoalan itu umat Islam yang hanya menjalankan agamanya secara formalitas tanpa substansi. Nah itu IMM dibentuk supaya menyebarluaskan ideologi Muhammadiyah. Kurang lebih kan begitu kalau kita bicara IMM. Lalu bagaimana alasan berdirinya itu? Ya tetap tadi IMM hari ini tetap bersumbangsi besar terhadap kemajuan bangsa ini. Tokoh-tokoh besar pernah dilahirkan di Muhammadiyah. Termasuk 98 kita mengenal Amin Rais. Nah, Amin Rais itu adalah kader ideologisnya IMM. Kemudian hari ini ada Din Samsudin. Dan kemudian masih banyak lagi tokoh-tokoh yang hari ini berkontribusi besar terhadap kemajuan bangsa ini. Nah, lebih begitu. Kontribusi IMM bangsa, syarah IMM Jember khususnya justisnya. Kalau kita bicara IMM Jember salah satu IMM yang diperhitungkan di tingkat nasional. Karena apa? Salah satu deklarator di waktu berdirinya IMM tadi kembali ke 1964 itu adalah orang Jember. Jadi ada Kakanda Halis atau Ayanda Halis, beliau adalah salah satu tokoh yang waktu itu kemudian mendeklarasikan di UGM bersama Kakanda Jasman, kemudian Kakanda Sudibyo Markus mendeklarasikan berdirinya IMM. Maka DNA pergerakan IMM Jember itu cukup lama, tapi kemudian sampai dengan hari ini, khususnya di komisariat yang saya pimpin, yaitu komisariat Justisia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, kita sudah memberikan buktinya. Buktinya ada di komisariat KPU itu ada alumni mantan ketua umum waktu itu Kakanda Muhammad Saiin. Kemudian di tingkat notaris ada Bu Deni, itu juga alumni Justisia. Dan kemudian ada dosen di internal Fakultas Hukum itu ada Bapak Manan ya, kita kenal, itu juga alumni IMM. Artinya IMM dalam pergerakannya, dan masih banyak lagi tuh tersebar di di luar Jember lah ya, karena tidak semuanya asli Jember. Setelah berproses di IMM, di Komisariat Justia, mereka kembali ke tempatnya masing-masing dan membawa dampak yang cukup baik. Kalau kita bicara fungsi mahasiswa ini sebenarnya menarik, karena sejarah membuktikan pergerakan mahasiswa kan pemuda. Pergerakan pemuda pertama kali itu kan atas dasar beberapa pemuda di beberapa pulau, seperti kita kenalnya Yong ya. Ada Yong Sumatera, Yong Madura, terus kemudian ada Yong Java, Jongjong itu. Mereka bersatu, kemudian tanggal 28 Oktober 1928 mereka mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Itu bukti pertama bahwa pemuda ini membawa perubahan. Kemudian ada Budi Utomo, itu para pemuda juga. Kemudian yang melatar belakangi kemerdekaan Indonesia itu tidak terlepas dari gerakan pemuda juga. Karena Soekarno waktu itu kan urung untuk kemudian mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka. Dan beberapa teman seperti Soekarni menculik Soekarno di Rengas Dengklok, dibawa ke Rengas Dengklok, dan menekan Soekarno supaya proklamasi secepatnya. Dan akhirnya karena tekanan pemuda tersebut, Indonesia merdeka.
Sampai kemudian tabuk kepemimpinan masuk kepada orde baru yang dia jauh lebih otoriter ya, di mana masyarakatnya dikendalikan dengan sistem militerisme. 1974 ada Malapetaka 15 Januari, itu juga gerakan pemuda. Dan pembuktian gerakan pemuda atau mahasiswa itu meledak ya 98. Jadi 98 reformasi itu betul-betul powernya mahasiswa di situ. Artinya mahasiswa ini adalah nafas bangsa untuk melakukan perubahan sosial, kemudian melakukan perubahan-perubahan terhadap perbaikan bangsa ini. Tapi pertanyaannya hari ini, mahasiswa itu malas gitu ya. Jangankan untuk kita bicara sosial, untuk berorganisasi saja malas itu. Makanya IMM ini yang menawarkan segala macam bentuknya, saya pikir sangat cocok untuk teman-teman mahasiswa berproses di sini. Terlebih lagi serangan ideologi dari luar gitu ya, terus gaya hidup dari luar negeri gitu, gaya hidup hedonisme, kemudian pragmatis gitu, oportunis, ya, individualisme gitu. Kita coba perangi sebetulnya di Yemen, coba kita perangi, kita berantas itu semua, karena semakin mereka individualis, semakin mereka hedonis, sebenarnya mereka sedang menghancurkan diri mereka, mahasiswa itu. Maka percuma kan kemudian mereka menjadi mahasiswa secara nama, secara substansi mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya mahasiswa lakukan. Maksud saya gini, apa yang harusnya dilakukan oleh mahasiswa itu? Pertama kan kita banyak membaca sebagai pemahaman awal atau tesa, kemudian banyak berdiskusi untuk mencari antitesa, kemudian nanti menjadi pemahaman baru itu sintesa. Sintesa itu kata Hegel, itu dialektika, metode dialektika seperti itu. Dengan begitu upgrade pemahaman mahasiswa jauh lebih baik, yaitu membaca, diskusi, kemudian aksi, merespon isu-isu politik, merespon penindasan, dan merespon gejala-gejala sosial. Karena di setiap penerimaan mahasiswa baru pasti yang digemburkan adalah mahasiswa agen of change, agen perubahan, mahasiswa agen of control. Tetapi itu semua tidak akan menjadi apa-apa ketika mahasiswa itu tidak berorganisasi, kan begitu ya. Sedangkan organisasi yang jelas pasti dan tidak memiliki afiliasi politik dengan partai apapun itu IMM. Kalau saya bilang, saya tidak mau sebutkan ini organisasinya. Yang jelas organisasi luar sana itu banyak yang kemudian sekarang oportunis begitu. Dia berafiliasi dengan partai politik, kehidupannya itu kemudian selalu dekat dengan kepentingan-kepentingan. IMM menghindari itu. IMM masih bersih dengan itu. Makanya teman-teman di internal IMM itu sering bercanda begini, IMM masih perawan gitu, urusan politik masih perawan. Walaupun senior-senior kita di IMM atau alumni IMM banyak yang kemudian terjun di dunia politik, seperti sekretaris jenderalnya Perindo, Bang Rofik, itu juga alumni IMM gitu, dan masih banyak lagi nama-nama yang sekarang berada di partai politik. Terus kemudian hambatannya mahasiswa sekarang ya itu gaya hidup yang kebarat-baratan saya pikir, dan individualis lah yang seperti tadi. Apalagi IMM, dan IMM menawarkan 3 gerakan yang benar-benar menyentuh semua aspek kehidupan saya pikir. Pertama adalah religius itu adalah mengenai keagamaan, bagaimana hubungan manusia itu dengan Tuhannya. Terus yang kedua, IMM menawarkan intelektual, bagaimana kecerdasan berpikir juga diasah. Terus yang ketiga, humanitas. Ini adalah, kalau boleh digariskan begitu, adalah aspek sosialnya. Jadi ketika sudah beragama dengan baik, vertikal ke Tuhan, maka horizontalnya itu adalah humanitas tadi. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, kan yang bermanfaat bagi manusia lain. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Selamat datang dan selamat berproses. Mari bergabung bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Justisia. Anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Berpikir liberal, beribadah radikal, bertindak moderat. Bergabung dan selamat berproses. Mari bergabung bersama kami, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. IMM Jaya. IMM Jaya. IMM Jaya. IMM Jaya. Tidak mengingatkan transisi dari feodalisme ke demokrasi.
mendorong beberapa kepentingan tidak sesuai dan mengkhianati cita-cita rakyat. Yang kedua, ekonomi pemerintah telah membawa di seorang wali kota Jakarta, kemudian gabung IMM.